Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah sarapan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ini dengan kelas 12 IPA 1? Iya, Bu. Baik, Ibu akan mengabsennya. Resya Rara Salsabila, Hadir, Bu. Rista Aulid, Hadir, Bu. Selvi Anggraini, Hadir, Bu. Dinda Puspitasari, Hadir, Bu. Tria Safira, Hadir, Bu. dan Revita Luciana Dewi. Tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Oke. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, tadi kan Ibu telah mengabsen kalian dan satu orang yang tidak hadir. Nanti teman yang tidak hadir boleh kalian memberikan informasi pelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Iya, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau memeriksa kalian terlebih dahulu. Boleh berdiri sebelum kita memulai pelajarannya? Ibu ingin memeriksa kesiapannya. Baik, Ibu lihat semuanya sudah rapi, boleh duduk kembali. Nah, sudah ada yang membaca materi pada hari ini anak-anak? Sudah ada? Belum, Bu. Belum? Belum. Yang lainnya? Belum, Bu. Judul kita pada hari ini sudah ada yang tahu? Belum. Oke, belum tahu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Apa pelajaran kita pada hari ini anak-anak? Pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, ini adalah judul besarnya pada pelajaran kita pada hari ini dan ada subbabnya. Kita di sini akan membahas mengenai pertama ada prinsip dari hukum Mendel, dan kemudian ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sebelumnya, Ibu ingin memberitahu mengenai pewarisan sifat itu merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut Genetika. Baik, benar. Kemudian, kan tadi Ibu mengatakan bahwasannya pewarisan sifat itu merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Nah, berarti pernah nggak terpikirkan oleh kalian mengapa dalam anggota keluarga itu ada yang mirip, ada yang tidak, ada yang mirip dari mata, hidung, ataupun dari badannya? Ada yang terpikir kenapa bisa seperti itu? Ada karena apa? Ya, Selfie? Kenapa? Karena gen. Terus tadi kan ada pewarisan sifat. Jadi kita di sini akan membahas mengenai hal tersebut. Bagaimana sih dalam satu anggota itu memiliki kesamaan-kesamaan sifat, kemudian ada pula yang berbeda. Nah, di situ ada gen-gen yang berbeda. Kemudian
materi ini merupakan materi mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan juga ayat mengenai pewarisan sifat, yaitu Al-An'am ayat 98 yang artinya, dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, dalam ayat ini berarti mengandung makna bahwasanya setiap manusia membawa gen dalam selnya untuk seluruh keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan pengetahuan dan kekuasaannya yang sempurna meliputi hal tersebut saat gen-gen ini berpindah dari tempat asal mereka di tulang sulbi laki-laki menuju rahim perempuan. Kemudian manfaat kita mempelajari mengenai, kan sebelum kita mempelajari pola pewarisan sifat, kita telah mempelajari kemarin mengenai pola hereditas. Nah, di mana pola hereditas ini memiliki manfaat agar kita paham terhadap penurunan sifat yang terjadi pada tanaman, kemudian pada hewan maupun pada manusia. Jika pada tanaman ada yang tahu contoh dari pola pewarisan sifat itu apa? Masih ada yang ingat? Kacang ercis. Apa yang tahu angkat tangannya? Saya, Bu. Ya, Tata? Kacang ercis, Bu. Betul. Yang lainnya ada lagi? Ada? Tidak. Oke, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kacang ercis benar sekali. Kemudian perlu diingat indikator dari materi ini adanya, pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup, kemudian siswa dapat menjelaskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, serta siswa dapat menjelaskan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Oh ya, di sini Ibu kurang. Ini sebetulnya dia menjadi satu. Berarti ini bukan bagian. Yang ketiganya adalah monohibrid dan Dihibrid. dihibrid. Selanjutnya, pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Anak-anak dapat melihat di PPT yang telah Ibu bagikan. Nah, pada slide ketiga yang ada gambar, di situ ada gambar manusia, ada gambar tumbuhan, dan juga ada gambar hewan. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Oke, perhatikan terlebih dahulu. Nah, dari gambar-gambar tersebut ada perbedaannya. Ada. Misalnya yang manusia dulu, apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Kulitnya. Warna kulit. Angkat tangannya yang tahu. Selfie dulu, ya. Dari warna kulitnya. Warna kulitnya, kemudian Tinggi badan. tinggi badan, ada lagi? Ada lagi? Wajahnya. Wajahnya. Dari rambutnya, kemudian hidungnya, matanya. Ya, kan berarti mereka memiliki postur tubuh dan juga bagian tubuh lainnya yang berbeda. Hal itu karena dipengaruhi oleh gen. Kemudian pada tumbuhan juga begitu. Itu kan tumbuhan itu kan bentuknya sama, akan tetapi dia memiliki warna yang berbeda. Ada yang warna putih, kuning, merah, dan pink. Dan kemudian pada hewan tuh ada gambar kucing dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, mulai dari warnanya, matanya, kemudian juga ada dari jenis anjing, ada juga dari yang mulai kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita lanjutkan pada slide selanjutnya, di mana pola pewarisan sifat pada hukum Mendel ini yang menjadi bapak genetika itu adalah Georg Mendel, di mana Mendel dilahirkan tahun 1822 di kota Heinzenrode. Oke, kemudian di daerah Daulat Kerajaan Austria yang kini masuk bagian wilayah Cekoslovakia. Ingat ya, siapa tadi bapak genetika kita?
Gregor Mendel. Satu orang. Ayo. Gregor Mendel. Oke, diingat ya, karena itu merupakan bapak genetika kita yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian, bapak genetika kita ini atau Mendel, beliau melakukan penelitian yaitu membudidayakan dan menguji 29.000 tanaman kacang atau Pisum sativum. Di mana studi ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 tanaman kacang memiliki ras resesif alel, 2 dari 4-nya hibrida intermediat, dan 1 dari 4 ras yang dominan. Percobaan dari Mendel ini yang paling terkenal adalah kacang ercis. Kemudian kita akan memasuki yang selanjutnya. Baik, tadi Ananda semua telah mengetahui siapa bapak genetika kita. Dan kemudian di sini ada prinsip hukum dari Mendel. Prinsip hukum Mendel ataupun prinsip pewarisan sifat ini adalah pemahaman tentang bagaimana sifat diwariskan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Berarti yang harus diingatkan dari prinsip hukum Mendel ini adalah diwariskan dan diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Kemudian Bapak Mendel kita membagi dalam 2 hukum Mendel, yaitu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di mana hukum Mendel 1 disebut dengan segregasi dan hukum Mendel 2 absorpsi bebas. Nah, coba satu orang jelaskan apa itu hukum Mendel 1. Ayo. Nanti yang sering menjawab, yang sering bertanya akan ada poin bintang dari Ibu. Baik, hukum Mendel 1. Siapa Nanda yang ingin menjelaskan? Boleh angkat tangannya? Boleh Tria? Hukum Mendel 1 atau segregasi, pembentukan gamet atau sel kelamin kedua gen induk atau paren yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Oke, benar sekali. Yang lainnya ada tambahan? Tidak. Baik. Kemudian siapa yang mau menjelaskan mengenai hukum Mendel 2? Ayo. Saya, Bu. Boleh? Hukum Mendel 2 assortasi bebas. Bila 2 individu memiliki 2 pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Baik, benar sekali jawaban dari Tria dan juga Tata mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Harus diingat ya, hukum Mendel 1 disebut segregasi, sedangkan hukum Mendel 2 asosiasi bebas. Nah, kemudian kita akan memasuki yang pertama. Mengenai hukum Mendel tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Harus diingat ya, hukum Mendel 1 merupakan pembentukan gamet kedua gen induk yang merupakan pasangan alel yang akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Sedangkan hukum Mendel 2 atau assortasi bebas bila 2 individu memiliki 2 pasang atau lebih sifat. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kemudian kita akan lanjut ke bagian monohibrid dan dihibrid. Berarti kalau mono 1, sedangkan dihibrid 2. Berarti di sini ada 1 sifat dan di sini ada 2 sifat. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai perkawinan monohibrid. Perkawinan monohibrid ini adalah persilangan antara 2 individu dengan 1 sifat beda. Berarti dia 2 individunya menghasilkan 1 sifat beda. Kemudian
persilangan monohibrid ini, perkawinan pada induknya disebut dengan parental dan hasil perbandingan keturunan disebut filial. Oh iya, Ibu lupa, sebelum kalian memasuki ke bagian monohibrid dan dihibrid ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu kosakata ataupun kata-kata yang digunakan dalam pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Ini ada fenotip, kemudian lawannya fenotip, genotip. Kemudian ada gen, alel, dominan, kemudian ada parental, dan ada parental. Kemudian juga ada resesif, homozigot. Lawannya homozigot? Heterozigot. Betul, heterozigot. Nah, ini saja yang kalian ketahui untuk awal ini. Nah, fenotip ini merupakan keturunan yang terlihat oleh panca indera. Seperti, ada yang tahu seperti apa yang terlihat oleh panca indera? Misalnya pada manusia yang terlihat. Misalnya rambutnya keriting. Kan kita dapat melihat bahwasanya rambut dia keriting. Berarti fenotip ini sifat yang tampak. Sifat tampak oleh panca indera. Sedangkan genotip berarti tidak tampak. Contohnya seperti sifat yang dia miliki, karakter dia, apakah dia pemarah atau tidak, itu merupakan genotip. Kemudian ada gen. Gen ini merupakan faktor penentu. Kemudian di sini ada alel. Alel itu merupakan pasangan gen masing-masing yang mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya, tadi kan alel mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya seperti R, dia berpasangan dengan R besar berpasangan dengan R kecil. Nah, ini disebut dengan alel. Atau M besar berpasangan dengan M kecil. Kemudian ada sifat dominan. Dominan ini berarti sifat yang mengalahkan sifat lain atau dilambangkan dengan misalnya dia dominan itu dengan huruf besar, B besar dan B besar. Berarti kalau dia seperti ini, dia merupakan sifat yang dominan karena dia menutupi sifat yang lainnya. Kemudian ada parental. Parental ini merupakan induk, di mana parental ini biasa disingkat dengan huruf P besar. Nah, kemudian ada resesif. Nah, resesif ini lawan dari kata dominan. Jika dominan tadi merupakan sifat yang tampak atau sifat yang lebih menguasai dari sifat yang lainnya, sedangkan sifat resesif ini merupakan sifat yang tertutupi oleh sifat lainnya. Contohnya seperti tadi dominan B besar berarti kalau resesif B besar, B kecil. B kecil. Harus diingat ya lawan-lawannya. Tadi ada fenotip, lawannya genotip. Berarti kalau dominan lawannya resesif. Sedangkan parental tadi, parental apa? Parental merupakan induk yang dilambangkan dengan huruf P besar. Sedangkan gen itu adalah faktor penentu atau pembawa. Sedangkan alel itu merupakan pasangan gen masing-masing yang mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya tadi ada kemudian ada homozigot dan heterozigot. Kalau homozigot berarti genotip yang sama, individu yang genotipnya sama. Sedangkan heterozigot berarti
Genotip suatu individu yang berbeda alelnya. Berarti kalau homozigot dilambangkan dengan, berarti kan tadi homozigot itu individu yang genotipnya sama. Berarti kalau genotipnya sama, kalau dia ini kan homo, berarti kalau homo itu dominan. Berarti kalau misalnya H besar dengan H besar, ini dia harus sama. Tidak boleh H besar, H kecil, atau H dengan A, itu tidak boleh. Berarti dia kalau homozigot dia itu H besar dengan H besar. Sedangkan heterozigot tadi kan berbeda. Berarti kalau dia berbeda itu baru boleh yang tadi H besar ketemu dengan H kecil. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Fenotip lawannya Genotip. kalau fenotip merupakan Sifat yang tampak. sedangkan genotip Sifat yang tidak tampak. benar. Kalau dominan lawannya Resesif. resesif. Kalau dominan Induk. Indo itu tadi parental. Kalau dominan itu berarti dia sifat yang lebih menguasai sifat lainnya sehingga dia dominan. Dilambangkan dengan biasanya B besar, B besar. Sedangkan resesif sifat yang menutupi sifat lainnya. Jadi dilambangkan dengan B kecil, B kecil. Homozigot, heterozigot. Paham? Paham, Bu. Oke, kita akan memasuki kemudian hukum Mendel. Selanjutnya tadi kan udah hukum Mendel 1 sama hukum Mendel 2. Kita lanjut ke bagian monohibrid dan dihibrid. Berarti kalau monohibrid tadi kan udah Ibu jelaskan bahwasanya persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Di sini biasanya monohibrid ini akan menghasilkan perbandingan genotipnya. Maka dia akan menghasilkan 1:2:1 atau fenotipnya yaitu 3:1. Nah, dari mana Bu dapat hasil ini? Nanti dari praktikum yang akan kalian kerjakan maka akan membuktikan dapat dari manakah hasil ini. Kemudian ada lagi perkawinan dihibrid. Kemudian perkawinan dihibrid berarti dua individu dapat mempunyai sifat beda lebih dari satu. Misalnya mengenai bentuk. Kemudian untuk lebih jelasnya, biar Ananda semua paham, Ibu akan membagikan di sini ada berupa media, di mana kalian akan memperhatikan sini ada percobaan monohibrid dan juga percobaan dihibrid. Kalian perhatikan dulu gambar ini, kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Oke, boleh dibagi tuh ya. Boleh diamati dulu gambarnya itu mengenai monohibrid dan juga dihibrid. Dah? Ada yang ingin tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Sambil memperhatikan media yang Ibu bagikan tadi, Ibu akan sedikit menjelaskannya. Nah, pada gambar juga Ananda lihat semuanya, sudah dilihat? Sudah, Bu. Baik, pada percobaan monohibrid. Nah, pada monohibrid itu parentalnya ada? Di situ parentalnya ada apa? Semangka. Iya benar, itu gambarnya bukan gambar Ada semangka, B besar. itu kacang RC sebenarnya. Di situ kan ada terdapat B besar bertemu disilangkan dengan B kecil. Nah, B besar itu apa? Bulat. Sedangkan yang B kecil keriput. Nah, yang Ibu jelaskan tadi, ini kan berarti sifat
homozigot dan ini heterozigotnya. Nah, kemudian dari ini berarti B besar B besar. Ini menjadi B besar, ini B kecil. Berarti kan parentalnya ada B besar dan juga B kecil. Kemudian dari F1-nya maka mereka disilangkan akan menghasilkan B besar B kecil. Berarti anakannya kenapa bulat? Dari mana dia bisa dapat bulat? Dari B besar. Dari B besar. Selagi dia masih ada yang dominan, maka dia akan menghasilkan sifat yang dominan. Di sini kan dominannya itu bulat. Ya. Nah, berarti di sini kan masih ada B besar. Selagi masih ada, dia maka bulat. Jika di sini B kecil, maka dia keriput. Kemudian, jika kita menginginkan keturunan keduanya, maka B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Benar. Untuk menghasilkan F2-nya ini biar lebih mudah, kita menggunakan papan catur. Ini kita buat. Untuk tanda laki-laki biasanya itu seperti ini, sedangkan perempuan kembali enggak ya? Nah, untuk tanda perempuan seperti ini, sedangkan laki-laki yang seperti ini. Kemudian kita belah, kita masukkan, kita pindahkan satu persatu. Nah, B besar berarti B besar. Kemudian B besar B kecil. B besar B kecil. B besar B besar. B besar B besar. B besar B kecil. B besar B kecil. Nah, untuk mengetahui sifat yang tampaknya, B besar tadi bulat. B besar B kecil bulat. B besar bulat. B besar B kecil bulat. Kemudian untuk monohibrid B besar K besar, B kecil K kecil. Kemudian dilanjutkan untuk kemungkinan yang akan dihasilkan anaknya ada B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sedangkan yang selanjutnya ada B besar sama saja, K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, sama seperti yang monohibrid menggunakan papan catur. Sudah bisa kan cara menggunakannya? Oke, jika sudah paham, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengerjakan praktikum. Nah, untuk kalian lebih memahami, kalian akan mengerjakan praktikum secara kelompok. Di sini Ibu akan membagi. Sebenarnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena ada satu siswa yang tidak hadir, maka Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Dan satu kelompoknya ada yang 2 dan ada yang 3 orang. Oke, Ibu akan membagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Rista Aulin dan Tria Safira, itu berdua, dan yang selebihnya itu kelompok 2. Yang tadi kelompok 1 dan selebihnya kelompok 2. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mengambil lembar kerja peserta didik dan alat praktikum yang akan digunakan. Boleh perwakilan kelompoknya? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Kemudian ini boleh diambil untuk kelompoknya. Bisa? Taruh di dalam. Awas.
Kalian mengerjakan yang monohibrid dulu ya. Ambil secara bergantian, matanya ditutup. Kalian melakukan percobaan praktikum yang pertama, yaitu mengenai monohibrid. Harus kerjasama ya. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan praktikum yang monohibrid, kalian lanjutkan dengan yang dihibrid lagi ya. Kalian baca dulu cara kerjanya. Sudah boleh kalian kerjakan. Jangan lupa nanti ada yang mengerjakan dan ada yang mencatat hasilnya ya. Mengambilnya jangan lupa sampai menutup mata, jangan mengintip. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan praktikumnya? Sudah, Bu. Baik, tadi kan mengerjakan persilangan monohibrid dan dihibrid. Baik, sekarang Ibu menginginkan kalian, salah satu dari kelompok kalian, untuk mempresentasikan pertama tentang persilangan monohibrid. Ayo, kelompok berapa yang mau menampilkan terlebih dahulu tentang monohibrid? Oke, kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Persilangan monohibrid. Pada persilangan ini berlaku hukum Mendel 1 yang menyatakan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet pada individu heterozigot terjadi perpisahan alel secara bebas sehingga setiap gamet hanya menerima sebuah gen saja. Oleh karena itu, setiap gamet mengandung salah satu alel yang dikandung sel induknya. Peristiwa ini dikenal dengan persilangan monohibrid yang dikenal pula dengan hukum segregasi. Persilangan ini menggunakan satu sifat beda. Dengan menggunakan kancing genetik warna merah dilambangkan dengan M dan warna putih dilambangkan dengan N kecil. Pada keturunan 1F1, perkawinan dari keduanya merupakan gabungan dari kedua gen M besar M kecil, yang dalam fenotipnya bentuk tetap bulat atau percampuran kancing merah dan kancing putih. Sedangkan pada keturunan F2 mulai tampak berlakunya hukum segregasi, yaitu pemisahan secara bebas gen sealel. Pada percobaan ini, M besar
M kecil banding M kecil adalah 25 banding 50 banding 25, sehingga perbandingan fenotipnya adalah 75 banding 25. Perbandingan ini sesuai dengan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, di mana pada persilangan antar keturunan F1 tampak bahwa perbandingan hasil perkawinan antar faktor dominan dan resesif pada genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, dan perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1. Berdasarkan yang dilakukan mengenai hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid yang diambil secara acak berdasarkan data di atas, jelas sesuai dengan hukum Mendel, dan jika kita menuliskan persilangannya juga akan sesuai dengan hukum Mendel tersebut, yaitu boleh dituliskan untuk itu hasilnya biar kelompok lain melihat. Boleh dituliskan. Kelompok yang lainnya melihat ya, memperhatikan, jangan ngobrol. Oke, benar. Untuk keturunan keduanya berarti F2 itu menggunakan papan catur. Langsung saja. Oke, yang tadi diajarkan ya. Jadi boleh yang tadi. Balik, balik ke atas. Nah, buat aja M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, silakan. Ini M besar atau M kecil? Oke, opsinya. Berarti itu M kecil. Berarti untuk genotipnya boleh di atas genotip G, berarti G aja. Berarti genotipnya ada M besar, ditambah ini M besar, banding M besar, M kecil. Kalau ini kan diajarkan juga cantik banget. Ini M besar. Nanti ada M besar, M kecil, banding M kecil. 1 banding 2 banding 1. Genotipnya ya sama 2 merah dan putih. Merah banding putih. Berapa hasil tadi percobaan yang tadi? 7 banding kalau 35 kelebihan guys, 100 dia. Nah,
Oke. Bagaimana dengan kelompok 2? Hasil dari kelompok 1 apakah sama hasilnya? Sama? Nah, genotip itu sifat yang tidak tampak, sedangkan fenotip itu sifat yang dapat dilihat. Berarti kan yang dilihat kan dari kertas itu ada warna merah, sedangkan yang ini kan tadi tidak terlihat kan, hanya dilambangkan kayak gitu. Nah, kenapa bisa dapat 1 banding 1 tuh dari tabel ini? Ini kan M besar cuma ada 1, sedangkan ini 2, ini 1. Nah, kalau ini hasil yang tadi yang kalian mempasang-pasangkan itu total semuanya. Paham? Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus pada kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Boleh semuanya maju atau perwakilan. Ya udah sampai nulis. Dah. Baik, silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Persilangan dihibrid. Hukum Mendel II dikenal pula dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat lain yang bukan termasuk alelnya. Hukum Mendel II ini dapat dijelaskan melalui persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda, dengan dua alel berbeda dan memiliki perbandingan 9:3:3:1. Pada percobaan yang dilakukan dengan persilangan dihibrid dengan menggunakan dua sifat beda, yaitu kancing genetik warna merah dengan gamet B besar bersifat dominan bulat terhadap kancing genetik berwarna putih dan yang bersifat resesif keriput dengan gamet B kecil, serta kuning terhadap warna hijau resesif dengan gamet K kecil. Pada parentalnya memiliki sifat fenotip bentuk bulat berwarna kuning atau B besar, K besar yang dominan terhadap parental lainnya yang memiliki fenotip bentuk keriput berwarna hijau atau B kecil, K kecil. Diagram persilangannya sebagai berikut. Boleh dituliskan diagramnya, siapa yang mau menuliskan? Silakan. Oke, tadi ada parentalnya. Terus dulu parentalnya. Pertama parentalnya, kedua P aja supaya ringkas. Hapus aja parentalnya P. Kan sudah tahu parental kedua. Laki-laki, yang laki-laki ingat kecil. Dalam kurung itu kan B besar berarti bulat. Dalam kurung bulat kuning. Laki-laki lagi jenisnya apa? Nah, ya betul, kedua juga. Itu hijau. Keturunan utama berarti F1. Kedua, B besar, B kecil. K besar, K kecil.
ya. Betul. Itu F1 kali F1 itu berarti masukkan F2. Nah, berarti untuk F2 nya B besar B kecil B besar dikalikan ya. B besar B kecil K besar K kecil. Yang kecil bulat ini tujuannya di luar papan. Kayak tadi. Kan? Terus berkecilan ke belakang. Sampai sini. Kayak tadi ya bagi menjadi 5 bagi. Nah, buat lagi 5 lagi, dari lagi 5 bawah. Nah, masih ini pemotos mana perempuan mana perempuan. Mana polangannya? Ini ya, perempuan. Ya, masukkan ini. Masukkan sama satu. Sama aja seperti besar, besar. Sini, besar sini. Kan dia berdua, dia kan di hibrid. Besar. Kalau satu itu berarti mono. Kalau dia kecil, kalau besar. Kecil, kalau besar. Ini adalah dia besar, kalau besar. Dia besar, kalau kecil. Dia kecil, kalau besar. Dia kecil, kalau kecil. Ya, sedangkan ini. Kayak ke sini loh. Yang besar, kalau ke sini berarti ini ini. Dia besar, K besar, K kecil. K besar dulu kan K besar. Itu dia besar, dia kecil, K besar, ini K besar, K besar. Ya, K besar. Yang besar sama aja, K besar, K besar. Dia besar, dia kecil, K besar, K kecil. Kayak gitu terus. Dia besar, K besar, K kecil. Dia besar, K kecil, K kecil. Dia besar, dia kecil, K besar, K kecil. Dia besar, dia kecil, K kecil, K kecil. Dia besar, dia kecil, K besar, K besar. Dia besar, dia kecil, K besar, K kecil. Kenapa dia besar? Dia kecil, K besar, K besar. Dia kecil. Dia besar enggak? Dia kecil, K besar.
kecil, K besar K besar, iya K kecil, B besar B kecil, K kecil K kecil, K kecil, K kecil, B kecil B kecil, K besar K kecil, B kecil B kecil, udah. Genotipnya, fenotipnya, hasilnya berarti Fenotipnya itu 9 banding 4 9 banding banding 4 F, nomornya G itu fenotip. Tuh. F 9 banding 4 9 banding 4 banding 3 banding 0. Nah, berarti tadi kalau coba dulu boleh dijelaskan. Berarti kan kelompok 1 gimana hasilnya? Sama fenotipnya? Kelompok 1 sama? Beda? Beda di mana? Fenotipnya, hasil fenotipnya. Fenotipnya 9 banding 4 banding 2. Beda? Beda. Beda di mana? Oke, Ibu jelaskan ya. Kan kalau monohibrid tadi itu yang Ibu jelaskan dia kan monohibrid. Perbandingannya kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu yang normalnya. Tetapi di sini kelompok 2 mendapatkan ini. Jadi terjadi sebuah penyimpangan. Jadi yang ini tidak sesuai dengan hukum Mendel. Seperti itu. Jadi nggak usah takut kenapa hasilnya kok tidak seperti yang ditentukan oleh Mendel. Nah inilah dia pembuktian di sini. Kalau yang tadi yang percobaan pertama sesuai 1 banding 3 itu. Ngerti? Ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close. Baik, kalian telah melakukan percobaan praktikum pada hari ini dengan baik dan sudah paham dengan materi hari ini, perbedaan monohibrid, dihibrid dan sebagainya. Oke, baiklah, Ibu akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberi apresiasi kepada kelompok yang menurut Ibu dia kerjasamanya baik dalam segala hal. Oke. Tadi Ibu sudah menilai. Ibu menentukan kepada kelompok 1. Saya tadi kelompok 1 bisa membuat tabel ini dan kelompok 2 masih ragu-ragu. Ya. Baik, nanti rewardnya datang ke ruangan Ibu ya, Ibu beri reward. Baik, ada yang ingin ditanyakan anak-anak pelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Baik, tugas untuk hari esok kalian membaca materi selanjutnya masih mengenai pola pewarsan sifat ya. Baik, Ibu tutup dengan sebuah kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari persilangan monohibrid tadi sesuai dengan hukum Mendel 1. Sedangkan hasil yang pada dihibridnya sesuai dengan hukum Mendel 2, namun hasil persilangannya tidaklah sesuai. Prosedurnya itu sesuai dengan Mendel 1, Mendel 2, tetapi dalam hasilnya dia berbeda. Oke. Kemudian, hukum Mendel memang nyata dan penyimpangan yang terjadi bukanlah penyimpangan yang nyata, melainkan penyimpangan yang semu karena masih mengikuti hukum Mendel. Seperti yang Ibu katakan tadi, itu terjadi di sini penyimpangan semu. Baik, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ibu tutupkan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian tetap semangat walaupun hari menjelang siang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.